Semua. Niat mengajar. Oke. Plus 80, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar puan-puan, sehat semua? Banyak yang sakit kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baliknya seronok, ke kampungnya seronok. Balik ke Malaysia yang rindu dengan istri, itu dia. Anak alhamdulillah sehat, semua sehat. Sudah nak 3 bulan, September ini apa nih sudah? Oktober, Desember, Oktober, November. 3 bulan lebih lah, udah 3 bulan lebih. Langsung kita masuk ke niat yang setelahnya. Di dalam kitab niat ini alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kitabun niat ini karangan Habib Sa'ad Ali Drus, dan kita sudah sampai niat ta'allum wa ta'lim. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan niat at-tazwij, bagaimana niat untuk menikah. Apa yang sebenarnya kita kena lakukan ketika kita itu menikah atau nak menikah, apa sebenarnya hikmah dan maksud asasi daripada pernikahan tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang setelahnya, yaitu at-ta'allum wa ta'lim. Ta'allum wa ta'lim itu niat belajar dan niat mengajar. Karena belajar dan mengajar itu adalah dua hal yang tak boleh dipisahkan. Ketika puan-puan belajar, maka kena mengajar, Kenapa? Karena maksud asasi daripada belajar itu bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain. Dulu ketika saya itu belajar ilmu kalam dengan guru saya Syekh Said Foda, beliau itu mengatakan bahwasanya orang-orang yang belajar akidah, belajar ilmu kalam, bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia pun kena keluar ke masyarakat. Dia kena tengok apa yang ada problem. Puan-puan pun macam itu. Jangan hanya cukup dengan keluarganya sendiri. Itu yang nomor 1, keluarga memang. Tapi kena kita juga keluar ke jiran-jiran kita, ke kampung kita. Ada problem apa di kampung? Orang yang benar-benar ahli majelis taklim, sering hadir majelis ilmu, mereka tidak cukup untuk hanya belajar di majelis taklim. Akan tetapi bagaimana menggunakan ilmu yang mereka dapat di majelis taklim untuk membuat kampungnya itu lebih baik. Itu adalah tugas ustadz atau tugas nabi. Bayangkan kalau nabi tak nak berdakwah, nabi tak nak mengajar, nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Tak akan ada yang namanya Masjid At-Taqwa Titidiat, tak akan ada. Masjidil Haram tak akan ada. Masjid Madinah tak akan ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya berdakwah untuk dirinya sendiri. Kalau itu terjadi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setelah engkau pandai, engkau kena mengajar. Bukan hanya mengajar di surau, di masjid, itu tidak, itu kurang cukup. Karena orang yang di surau, orang yang di masjid biasanya akan menghormati Anda. Engkau kena keluar ke kampung, orang kampung tak tahu Anda ustadz atau ustazah. Apa ini? Orang pakai hitam-hitam panjang apa? Ini mungkin macam ninja ini orang-orang. Orang-orang kampung tak tahu, Suf. Dia akan buat
case dengan Anda, akan buat isu dengan Anda. Anda kena sabar. Anda kena tengok apa problem Anda, kenapa Anda buat macam ini. Tugas Anda memperbaiki apa yang mereka yakini, seperti itu. Itulah sebenarnya majelis taklim seperti ini dibuat untuk seperti itu. Bukan hanya puan-puan belajar, pulang, selesai, tak macam itu. Hakikat daripada belajar adalah mengajar. Jadi bukan hanya Anda belajar, tapi Anda juga kena mengajar. Dan itu adalah hakikat daripada apa yang Rasulullah SAW itu buat kepada kita. Niyatu ta'allum wa ta'lim. Kita kena sebelum belajar dan mengajar, kita itu kena berniat. Kita itu kena apa? Berniat. Karena belum tentu puan-puan belajar, paham, itu belum tentu. Belum tentu. Karena itu para ulama akidah itu mengatakan usaha di Anda, hasil di Allah. Usaha Anda hanya datang ke masjid At-Taqwa TDI untuk belajar. Tugas saya hanya menyampaikan, itu saja sebenarnya. Itu yang saya mampu dan Anda mampu. Kemudian Anda paham, itu terpulang kepada Allah. Begitu pula di dalam niat belajar, kita kena berniat untuk benar-benar paham secara benar apa yang kita pelajari. Karena berapa banyak orang itu belajar tapi salah paham. Sof tengok. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Ya Allah, ketika aku datang ke masjid TDI ini, ke masjid At-Taqwa TDI ini, aku berniat untuk ta'alluma wa ta'lim. Belajar ya Allah. Belajar tuh susah, Wan. Susah. Paling susah itu belajar, paling susah. Bekerja tak sesusah belajar. Benar itu. Bekerja tak sesusah belajar. Karena apa ya? Bekerja itu serono, Anda tengok duit. Oh, hari ini Masya Allah kedai ramai, uang banyak. Belajar itu susah. Anda kena drive, panas, datang, guru garang. Nanti ini Habib Ali cakap apa, pening sangat ini Habib Ali cakap. Saya tak paham. Terus semacam itu. Memang belajar itu adalah ibadah yang paling susah. Karena itu disebut dengan kata-kata ta'allum, berusaha untuk memahami. Ta'alluma wa ta'lim. Ya Allah, aku datang ke masjid ini, aku berniat untuk belajar. Bukan hanya belajar ya Allah, aku berniat untuk mengajar. Aku berniat untuk apa? Untuk mengajar. Wa tadzakkura wa tadzkir. Setelah aku belajar dan mengajar, aku juga berniat ya Allah. Niat apa engkau? At-tadzakkura wa tadzkir. Mengingatkan. Karena ilmu kalau tidak diajarkan akan apa? Akan lupa. Anda sepandai-pandainya Anda, profesor, doktor, semuanya Anda punya, tapi kalau Anda tidak mengajar, ilmu yang Anda dapatkan itu akan Anda lupakan. Karena itu guru saya itu Dr. Amjad Rashid selalu mengatakan, ketika saya itu mengajar, saya selalu berniat saya ini murid, saya bukan guru. Kenapa? Karena dengan saya mengajar, saya lebih banyak mendapat faedah daripada murid saya. Karena adanya murid saya mengingat ilmu-ilmu yang dulu-dulu. Kalau tak ada orang yang nak saya ajar, saya nak ingat macam mana. Karena itu kan, saya ingin dengan belajar ini mengingat ilmuku yang dahulu-dahulu, agar aku itu ingat. Jadi aku belajar dan aku ingat apa yang aku pelajari. Dan bukan hanya aku mengingatkan diriku sendiri, aku mengingatkan orang lain. Itu namanya at-tadzakkura wa tadzkir. Aku berniat untuk belajar dan mengajar. Aku berniat untuk mengingatkan diriku sendiri dan mengingatkan orang lain. Wan nafa wal intifa, dan amik manfaat. Dan amik manfaat ini guru ya, orang yang sudah menjadi guru, di antara rahmat Allah, ilmu itu akan bisa Anda fahami secara dalam kalau Anda mengajar. Benar itu. Kenapa? Apalagi kalau murid-murid Anda itu pandai-pandai. Ada kan beberapa murid itu gurunya cakap apa aja diam aja. Ini ada apa? Saya pernah tuh tengok-tengok murid-murid macam itu. 3 jam saya cakap, mereka macam-macam ini. Ada apa? Saya bilang, masih hidup gak? Masih hidup gak? Masih Habib.
Ada beberapa murid itu sering bertanya dia. Nah, beberapa guru kalau tengok murid sering bertanya, tak suka. Dibilang kurang ajar. Saya kalau dapat murid seperti itu saya bersyukur. Saya malah cari orang yang macam itu. Saya malah cari orang yang macam itu. Ada orang, orang ini tak percaya dengan guru terlalu banyak, terlalu banyak tanya. Kalau tanya, saya malah sini belajar dengan saya. Saya cari orang-orang macam Anda. Saya cari orang-orang macam Anda. Karena kalau mutu terlampau menurut apa kata guru, akhirnya apa ya? Malas guru itu. Engkau kena kritis, engkau kena tanya. Kenapa? Saya ini bukan nabi. Nabi aja kena ditanya. Anda tengok para sahabat tanya kan kepada Rasulullah. Rasulullah tak boleh. Engkau tak boleh tanya, Suf. Aku ini nabi, engkau tak boleh tanya, engkau kena percaya. Tak ada macam itu. Rasulullah ditanya, engkau tak ada ditanya kah? Maknanya engkau merasa dirimu lebih apa? Lebih mulia daripada Rasulullah. Ada orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku di rumah terfikir apa? Yang ciptakan aku siapa ya? Aku dilahirkan emak ayahku. Oke, emak ayahku siapa? Ya emak ayahnya mereka. Emak ayahnya mereka siapa? Buyutnya mereka siapa? Ayah buyut, kakek buyut, terus macam itu sampai Nabi Adam. Yang ciptakan Nabi Adam siapa? Allah. Terfikir kepadaku, yang ciptakan Allah siapa? Sahabat tanya macam itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dasar engkau kafir engkau. Tak macam itu Rasulullah cakapnya. Rasulullah cakap, kalau engkau sudah sampai itu adalah setan. Macam mana caranya? Kalau engkau agar tak terpikir hal semacam itu, engkau kena banyak-banyak berzikir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tugas Nabi. Tugas Nabi itu kalau ada orang bertanya, dia menjawab. Rasulullah ditanya setiap hari duduk hanya menunggu pertanyaan. Bila-bila ada orang yang bertanya itu kurang ajar. Rasulullah pernah ketika berjalan dengan ontanya, ada satu badui itu pegang tali ontanya. Ya Rasulullah, aku tak akan lepaskan sampai engkau jawab pertanyaanku. Macam mana? Saya belum pernah ada tengok Ustadz nak drive macam ini. Tak boleh Ustadz, saya nak tanya dulu. Tak boleh marah, itu tugas Anda. Tak boleh marah. Rasulullah, oke. Slow saja, tak payah terlampau keras. Engkau tak payah pegang saya punya onta, engkau angkat tangan nak tanya, saya akan jawab. Engkau nak tanya apa? Ya Rasulullah, aku ini tak nak buat sunnah. Aku hanya nak sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Aku masuk surga tak? Masuk surga engkau. Senang. Aku tak akan buat sunnah apapun. Apa kata Rasulullah? Aflaha in sodak. Kalau dia memang buat macam itu, aflaha. Dia akan benar-benar masuk surga. Kalau benar-benar melakukan semua sholat wajib. Tak boleh marah. Karena memang itu adalah tugasnya guru. Kalau ada murid tanya terlampau banyak sikit, engkau ini macam Bani Israel lah. Macam itu kan? Engkau ini macam Bani Israel. Terlampau banyak tanya. Beza. Bani Israel itu tanyanya di hal-hal yang sudah jelas. Engkau kena menyembelih sapi. Sapi yang macam mana? Engkau tak tahu sapi kah? Tak tahu lembu engkau? Akhirnya Allah, karena dia tanyanya pertanyaan yang bodoh, oleh Allah disusahkan. Tapi ada beberapa orang memang tak paham. Habib, saya tak paham Habib. Dulu ketika saya belajar di Ahqaf, guru saya siap menjelaskan 3 kali. Setelah 3 kali engkau tak paham, engkau boleh tanya saya di rumah saya. Macam itu. Di rumah saya datang, saya jelaskan berkali-kali sampai engkau paham. Tapi di kelas saya tak punya banyak waktu. Waktu saya hanya 90 menit, saya kena pahamkan banyak orang. Saya beri kesempatan mengulang berapa? 3 kali. Alhamdulillah saya belum pernah disuruh mengulang 3 kali. Guru saya berkali-kali disuruh, saya bilang, ini guru tak marah kah? Ada orang tanya, onta yang wajib zakat itu onta yang giginya sudah tanggal. Ustadz, gigi atas apa gigi bawah Ustadz? Alamak, saya bilang.
Oke, dijawab. 1 atau 2 Ustaz. Alamak. Gigi yang mana Ustaz? Janganlah cakap macam itu. Saya ini bukan pengasuh onte. Tapi kalau engkau punya onte, nanti engkau akan tahu gigi mana yang tanggal. Tak boleh marah, tak boleh marah. Engkau kena sabar. Kalau tak boleh jawab, cakap wallahu alam. Jangan, engkau ini macam Bani Israel lah. Tak boleh tanya. Bani Israel tuh, engkau tahu dihancurkan oleh Allah karena banyak tanya. Macam engkau ini, kejap lagi juga dihancurkan oleh Allah. Tak macam itu, tak boleh macam itu. Ustadz kena sabar. Kenapa, puan-puan? Jangan kalau nanti sudah menjadi ustazah, jangan selalu kalau ada murid bertanya, Anda diamkan dia. Tak boleh tanya, jangan macam itu. Murid ini, dia akan benci dengan agama. Benar itu. Saya punya kawan, dulu saya kenalan saya di Jordan. Karena banyak bertemu dengan ustadz semacam itu, awal-awal dia pakai cadar. Lama-lama saya tengok cadarnya dilepas. Akhir-akhir ini saya dengar sudah lepas tudung tak nak sholat. Lepas tudung tak nak sholat. Saya tanya, kenapa engkau macam itu? Kawan saya tanya, kenapa? Saya tak ada orang boleh jawab saya punya permasalahan. Benar, so? Saya ada masalah dalam jiwa saya. Dan setiap saya tanya ustadz, dia tak boleh jawab. Dia selalu cakap, engkau tak boleh tanya. Ini adalah Bani Israel. Perkataan itu tidak bisa membuat pertanyaan dalam hati saya itu apa? Hilang, sembuh. Pertanyaan dalam hati itu macam penyakit, Puan. Itu kena diobati. Diobati dengan cara menjawab. Bukan dengan cara engkau kena lupakan. Tak akan boleh lupa itu. Tak akan boleh lupa. Engkau kena jawab. Kalau engkau tak boleh jawab, tanya ustadz yang lebih pandai. Iya benar, sekarang kawan saya itu tak nak pakai tudung, tak nak sholat. Tak nak sholat, saya dengar sudah nak murtad. Padahal awal memakai apa? Cadar. Semakin lama ada dalam dirinya permasalahan. Saya merasa agama ini tak masuk akal. Saya merasa agama ini tak benar. Oke, silakan datang ke ustadz. Ustadz yang saya tanya pun tak boleh jawab. Macam mana? Inilah guna daripada ustadz, menjawab apa yang engkau tak faham. Memang kadang-kadang pertanyaan itu sedikit kurang ajar, tapi ustadz tak boleh marah, Habib tak boleh marah, tuk guru tak boleh marah. Kena sabar. Pertanyaannya apa? Didengar sampai akhir, kemudian dijawab. Tak boleh jawab, cakap wallahu a'lam. Coba saya tanya guru saya, orang yang lebih pandai daripada saya. Imam Syafi'i, imam 4 madhab saja cakap wallahu a'lam berpuluh-puluh kali. Engkau lebih pandai daripada mereka kah? Punya madhab baru kah? Madhab al-Bagiri. Wan naf'a wal intifa. Aku berniat di dalam belajar ini untuk mengambil manfaat, ya Allah. Sebelum aku mengajar, aku murojaah kitab-kitab yang lain. Beberapa ustadz sebelum mengajar membaca 16 syarah daripada kitab itu. 16 syarah Kak Mimi. Jadi kalau nak membaca kitab Buniyat, baca Ihya Ulumuddin, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, nanti dia akan jelaskan hasil daripada ringkasan daripada apa yang dia pelajari kepada muridnya. Mendapat manfaat kan? Mendapat manfaat, bukan hanya dia ambil manfaat, dia nak berikan manfaat kepada muridnya. Wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku belajar dan mengajar ini, aku berniat, ya Allah, mensupport dan mendukung, menyokong orang-orang yang tamasuk, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda, dan memanggil kepada hidayah, memanggil kepada
hidayah. Tugasnya ustadz itu memanggil kepada hidayah dengan cara menunjukkan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Itu ustadz. Kak Meme, kena lewat sini, jangan lewat sini. Itu saja. Nanti setelah itu Kak Meme nak lewat mana terpulang kepada personal masing-masing. Itu namanya ad-du'a ilal huda. Bukan tugas Anda membuat orang mendapat hidayah, bukan tugas Anda itu. Tugasnya ustadz, tugasnya habib, tugasnya tok guru menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian orang yang dijelaskan nak tempuh yang mana terpulang kepada orang. Karena bukan di dalam kemampuan Anda menjadikan orang masuk surga. Bukan kemampuan Anda itu. Rasul, orang yang lebih mulia daripada Anda, nak buat Abu Lahab masuk surga tak boleh. Pak Ciknya sendiri, Suf. Nak masuk surga tak boleh. Oleh Allah sudah dicop masuk neraka. Rasulullah masih usaha. Rasulullah masih usaha, tak akan berguna. Wahai Muhammad, tugasmu berdakwah. Orang itu mendapat hidayah, tugasku, kerjaku itu kerjanya Tuhan, bukan kerjanya Rasul. Karena itu kan, wad-du'a ilal huda, engkau memanggil kepada hidayah. Engkau cakap hati-hati. Kalau ada orang cakap macam ini, hati-hati. Hati-hati. Beberapa hari ini saya tengok ada beberapa orang klaim boleh panggil malaikat Jibril, boleh panggil para nabi. Hati-hati. Saya bilang itu tak benar. Itu tak benar. Kalau jumpa orang-orang macam itu, hati-hati. Bukan semacam itu yang benar. Tugasnya ustadz hanya mengingatkan. Nanti orang yang datang ke ustadz, ingat atau tidak, terpulang kepada masing-masing. Hidayah Allah yang berperan di situ. Wadu'a ilal huda, wadalalata alal khair, menunjukkan kebaikan. Bukan hanya yang baikan, menunjukkan ke hal yang baik dan yang buruk. Hati-hati puan, ini baik, ini buruk. Hati-hati. Setelah saya tunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, setelah itu terpulang kepada Anda. Tugasnya ustadz hanya itu, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Wadalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mana aku belajar dan mengajar itu menunjukkan kebaikan dan keburukan. Aku memanggil kepada hidayah. Semuanya saya tak nak uang, saya tak nak popularity, saya tak nak apa-apa. Saya hanya ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nasihat untuk saya sebagai ustadz. Tak boleh berniat hal-hal, karena sudah banyak orang-orang itu mengajar. Bukan hanya mengajar, belajar pun juga sama. Ada orang dari awal itu belajar niatnya tak baik. Kenapa? Saya nak belajar, saya nak jadi mufti, saya nanti nak halalkan khomer, nak halalkan arak. Ada orang-orang macam itu. Puan-puan tak pernah jumpa kan penuntut ilmu menghalalkan dadah? Saya pernah jumpa. Kenapa engkau buat macam ini? Seronok Habib. Halalkan dadah, halalkan macam-macam. Alhamdulillah puan-puan tak pernah jumpa macam itu, tak pernah jumpa. Tapi saya ingatkan, kalau jumpa orang macam itu tak betul. Saya harap tak akan jumpa sampai mati. Saya berjumpa macam-macam orang-orang semacam itu. Oh, tak apa-apa. Kalau engkau nak hadir majelis taklim, hadir saja. Suami tak izinkan pun tak apa-apa. Hati-hati. Hal semacam itu salah. Saya harap tak pernah berjumpa dengan ustadz atau ustazah semacam ini. Tapi mungkin akan jumpa. Potensi untuk jumpa ada. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Aku mengajar dan belajar ini hanya untuk ridha Allah. Dan ingin dekat dan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahik. Ya Rabb, berikan aku ilmu yang mana dengan ilmu itu aku bisa faham perintah dan laranganmu ya Allah. Jangan sampai aku salah faham.
Jangan sampai aku salah paham tentang apa yang engkau perintahkan dan laranganmu. Ada orang belajar tersilap, dibilang disunahkan ketika sholat itu as-sakinatu wal waqar. Disunahkan ketika sholat itu tenang, tidak terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah. Tak boleh. Disunahkan ketika sholat itu apa? As-sakinah wal waqar. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacanya sedikit tersilap. Disunahkan ketika sholat itu as-sikin wal far. Bawa pisau dan tikus. Benar, so. Hanya tersilap, tak marbutohnya tersilap. Wakor, titiknya itu hilang menjadi wafar, yang artinya dan tikus. Maknanya disunahkan ketika sholat Anda bawa pisau dan tikus. Benar, so. Ketika sholat di dalam poket kiri tikus, di dalam poket kanan pisau. Sunnah. Apa? Sunnah. Karena itu ilmu-ilmu semacam ini adalah ilmu yang membuat Anda itu salah paham terhadap apa? Syariat. Kita ini belajar belum tentu paham. Iya apa tidak? Berkali-kali kita ini paham, belajar tak paham. Kalau tak paham tak apa-apa. Saya takut belajar salah paham. Saya takut belajar apa? Salah paham. Nah, yang kalau salah paham itu yang pelik itu. Nak di apa namanya? Nak dibenarkan, nak difahamkan balik susah. Nak difahamkan balik susah. Ya Allah, berilah kami ini ilmu ya Allah. Kami ini kesini hanya melakukan sebab untuk mendapatkan ilmu. Ketika kami belajar ya Allah, berilah kami ilmu yang mana dengan ilmu itu kami benar-benar boleh faham apa yang Engkau larang dan apa yang Engkau perintahkan. Karena pada zaman ini ya Allah, bomoh dan ustadz mirip-mirip ya Allah. Bomoh dan ustadz mirip-mirip. Bomoh pun bawa tasbih. Benar. Bomoh pun bawa serban. Bomoh dan ustadz itu mirip-mirip ya Allah. Warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah aku kefahaman. Dengan kefahaman itu aku tahu bagaimana aku bermunajat kepadamu. Apa itu bermunajat? Berbicara secara personal dengan Allah. Biasanya kalau kita malam-malam, kita bertahajud, kan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah sendiri, itu namanya munajat. Biar aku tahu ya Allah bagaimana cara bermunajat, cara memanggilmu kena tahu aku. Berdoa kena tahu bagaimana caranya. Ya Allah, aku ingin kaya tanpa kerja. Haram, Suf. Anda doa macam itu haram, benar. Saya nak kaya ya Allah tanpa kerja ya Allah. Doa macam itu haram, puan. Saya ingin kenyang tanpa makan ya Allah. Haram, Suf, doa macam itu. Kenapa? Maknanya engkau minta Allah itu merusak tatanan dunia ini. Tak boleh macam itu. Ya Allah, aku berdoa ya Allah, semoga ada malaikat datang kepadaku memberi aku wahyu ya Allah. Haram sof macam itu. Itu adalah tata cara bagaimana Anda ini berdoa. Ya Allah, wahai pencipta alam semesta, wahai yang mengutus para nabi, kalam baik. Ya Allah, wahai pencipta para babi. Loh, ada orang doa macam itu, Sof. Loh, benar apa tak? Allah menciptakan babi. Benar kan? Tapi apakah pantas Anda cakap macam itu? Tak pantas. Agar Anda paham bagaimana nak panggil Allah pun paham. Seorang anak panggil maknya. Kalau di Malaysia kan panggilnya dengan nama belakang kan. Anak saya panggil saya Li. Benar, nama saya Ali. Pantaskah anak saya panggil saya macam itu? Tak pantas lah. Memang benar, tapi tak pantas. Li, minta uang dong. Kulempang ada, bukan uang itu.
Macam itu engkau nak doa kepada Allah, ya Allah yang menciptakan keburukan. Loh, memang benar Allah menciptakan keburukan, tapi engkau tak boleh panggil Allah macam itu. Tak ada adab, tak ada adab. Ya Allah, berilah aku ilmu agar aku ini tahu bagaimana caraku untuk borak kepadamu, adab tata caraku untuk berbicara kepadamu. Karena kita kalau tak berhati-hati cakap dengan Allah, kalau Allah marah macam mana? Anda kira doa Anda ini mendapat pahala kah? Anda doa, ya Allah, semoga anakku pandai tanpa belajar ya Allah. Bukan pandai, dosa yang dapat Anda itu. Tak ada pandai tanpa belajar, makan kenyang tanpa makan, tak ada macam itu. Itu hanya untuk wali-wali. Anda kira diri Anda wali kah? Wallah, guru saya Syekh Said Foda itu mengatakan pernah, coba kita tahu adab berdoa saja, adab berdoa kita tahu, settle semua. Benar, Sof. Kenapa doa-doa itu banyak tak dikabulkan? Kita tak tahu adabnya. Diawali dengan alhamdulillah, diakhiri dengan sholawat. Yang kita kena doa itu apa? Kita kena faham. Semuanya itu adalah boleh Anda dapatkan dengan Anda belajar. Karena itu kan ketika belajar, ya Allah, berilah kami rizki. Ilmu itu rezeki, puan-puan. Ilmu itu rezeki. Ilmu itu rezeki, benar. Maknanya ilmu yang Anda dapatkan itu adalah rezeki Anda. Macam rezeki itu tidak akan tersilap, uang tidak akan tersilap, ilmu pun tidak akan tersilap. Kalau memang itu rezeki Anda akan dapat ilmu. Kalau Anda itu bukan rezeki Anda, susah Anda tidak dapat ilmu. Karena itu ketahuilah, Anda di sini itu maknanya Allah memberi Anda rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Warzuqna fahman na'rifu bihi ya Rabb. Berilah aku rezeki kefahaman ya Allah. Dengan kefahaman itu kami mengetahui bagaimana cara kami bermunajat kepadamu. Ketika malam hari aku menangis ya Allah, jangan sampai menangisku membuat murka Allah. Jangan-jangan kita menangis itu Allah murka kepada kita. Saya tengok ada orang ketika maulid menangis, menetes air mata. Keluar mulai tertawa-tawa borak dengan perempuan biasa. Alamak, tadi engkau menangis, sekarang buat maksiat pula engkau. Jangan-jangan itu hanya tipu-tipu engkau menangis itu. Jangan kira orang menangis itu orang soleh, belum tentu. Kenapa? Karena engkau tak tahu bagaimana cara menangis yang benar. Belum tentu, Saudara Mimi, belum tentu itu. Karena itu para wali itu mengatakan jangan engkau tertipu dengan orang yang boleh terbang, jalan di atas air. Engkau kena timbang perbuatannya dengan ilmu syariat. Kalau sesuai dia wali, tak sesuai dia bukan wali. Tolak ukur wali dan bukan mempunyai karomah. Bukan berbuat hal-hal yang hebat, karena berbuat hal-hal yang hebat, yang besar itu boleh dengan bantuan jin. Banyak orang-orang itu tak percaya dengan Nabi karena mereka merasa mukjizat itu bantuan jin. Anda tengok kafir Fir'aun ketika Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular, apa katanya? Ini sihir nih. Ini sihir nih. Mungkin Anda tengok orang boleh terbang mungkin ini adalah apa? Sihir. Ada potensi semacam itu ada. Anda kalau nak tengok orang itu benar-benar wali atau tidak, bukan karomahnya yang Anda tengok, karena karomah itu mungkin tipu-tipu. Anda kena tengok apakah perbuatannya sesuai dengan syariat. Hakikat daripada wali, perbuatannya sesuai dengan syariat. Apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan sesuai dengan syariat. Kemudian Allah nak beri karomah atau tak beri karomah, terpulang kepada Allah. Tugas kita hanya menyesuaikan dan melakukan apa yang sudah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang sudah Allah larang. Itulah adalah apa yang diajarkan oleh guru-guru saya untuk tengok bagaimana tolak ukur wali ataupun tidak. Na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, aku meminta kepadamu kefahaman seperti bagaimana nabi-nabi itu faham. Kalau macam kita faham salah semua.
Bagaimana nabi-nabi itu faham? Wa hifdzul mursalin, dan kami meminta kepadamu hifdz, penjagaan seperti engkau menjaga rasul-rasulmu. Maknanya faham dan tak mungkin salah faham. Dijaga. Kadangkala kita ini faham, setelah faham bermaksiat. Dulu kami ini di UG, University of Jordan, bila-bila saya tengok kawan-kawan saya di UG itu, orang baru belajar tafsir ini, keluar daripada kelas, tengok wanita-wanita seperti ini. Alamak, saya bilang, baru paham, masih sikit-sikit tengok macam itu hilang lagi. Jadi hilangnya dan dapatnya lebih banyak itu benar, itu benar, lebih banyak hilangnya. Akhirnya tak tahu nih tafsir macam mana, fikih ini macam mana, saya tak paham. Macam mana kau nak paham? Baru paham sikit, keluar kampus sudah tengok macam-macam. Tengok yang macam inilah, tengok yang macam inilah, macam-macam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan aku meminta kepadamu ya Allah ilham seperti engkau mengilhamkan kepada malaikat-malaikatmu. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa. Ya Allah, perkayalah aku dengan ilmu. Maknanya jadikan aku orang yang banyak ilmu. Maknanya jadikanlah aku orang alim ya Allah. Orang kaya tapi tak alim, apa guna? Kalau kaya umur 70 tahun dah tak ada guna sudah. Nak makan apa tak boleh. Makan durian, kolesterol. Teh tarik, gula, tak boleh. Apa lagi? Makan apa namanya ini yang apa? Tangannya tak boleh. Gout. Asam urat, macam ini. Tak boleh balik. Macam ini saya punya kalau makan apa namanya? Makan sotong macam ini tangannya, tak boleh balik. Setelah 2 hari baru boleh. Macam ini lagi. Gout, macam ini gout, tak boleh. Kenapa ini? Macam ini tak boleh balik. Macam ini tak boleh balik lagi. Kenapa? Sudah gout, sudah tua. Kena sadar diri. Sadar diri. Tapi kalau ilmu akan bermanfaat bagi Anda. Anda nak muda kah, nak tua kah, nak hidup kah, nak mati, tetap apa? Bermanfaat. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi, dan berilah aku ini hiasan dengan sifat sabar. Rata-rata yang menjadikan penuntut ilmu itu tak berhasil, tak sabar. Benar, tak sabar. Kawan-kawan saya tak banyak yang tak sabar, tak jadi. Yang pandai tak sabar, failed. Bodoh sabar, berhasil. Benar. Wah, ini guru nak cakap lama. Sabar sikit, sabar. Dengarkan guru nak cakap apa. Saya nak belajar 2 tahun saja, saya tak nak 5 tahun. Sabar. Kenapa? Sabar. Kalau engkau sabar, engkau berhasil. Sudah, saya tak nak belajar, better saya bekerja saja. Saya merasa apa yang sudah saya dapatkan, saya sudah dapat semua. Setelah 20 tahun, dia akan menyesal. Alhamdulillah, coba ya, dulu saya teruskan kelas saya. Orang-orang yang tak terlampau pandai tapi sabar, mereka yang berhasil. Syarat utama untuk belajar, sabar. Benar. Pandai itu nomor 3, nomor 4. Tapi kena sabar. Pertama kena sabar. Sabar. Ustadznya nak cakap, sabar. Kena tulis, di rumah kena ulang, sabar. Memang penat. Sabar. Tak jumpa anak, macam saya tak jumpa anak, tak jumpa istri, sabar. Tak macam buat macam apa? Dulu saya tak jumpa mak saya 7 tahun. Macam mana? Sabar. Sabar, semua itu kena sabar. Saya tak baru datang ke Hadramut menangis. Saya rindu istri saya. Pulang, tak balik lagi. Nak jadi apa sekarang? Di pasar kerja. Pasar kerja, buat roti tampal, buat ini. Kenapa? Hanya nak jumpa istri. Sabar dulu. Oh, makwo saya tak kuat tinggal makwo saya. Pulang, menikah, nak jadi apa engkau sekarang? Engkau tinggalkan makwo engkau belajar, nanti yang datang bukan makwo, anakwo, pakwo, semuanya kan. Semuanya akan datang semua. Kena sabar. Menuntut ilmu tuh nomor 1 sabar, puan. Nomor 1 sabar. Sabar mengeluarkan uang, sabar tinggal keluarga, semuanya sabar.
saya nak menuntut ilmu, tapi saya pun nak bekerja. Boleh, tapi untuk jadi ustadz susah. Untuk jadi ustadz susah. Kalau Anda nak jadi ustadz, nak jadi benar-benar kena serius, kena total. Susah, tapi tak lama. 4 tahun, 5 tahun, settle semua. Setelah itu nak bekerja, silahkan. Dulu ayah mertuanya Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar, tinggalkan semuanya 4 tahun. Disuruh menikah, engkau kena menikah, saya tak nak. Loh, kalau kita, engkau kena menikah, tak tinggal semua kampus semua nak menikah. Ayah mertuanya Habib Umar tak macam itu. Engkau kena menikah, saya tak nak. Esok nak dinikahkan, hari ini dia kabur, lari. Kerubat tarim 4 tahun belajar. 4 tahun belajar, settle semua jadi ulama. Sabar belajar itu tak lama, buan-buan, sebentar saja. Setelah 4 tahun, 5 tahun selesai sudah. Nak bekerja, nak apa terpulang kepada engkau. Tapi kenapa? Sabar. Sabar kan wazayyinna bil hilm. Guru saya itu selalu mengingatkan, beliau cakap ke orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini mereka tak punya satu, sabar, tak punya kesabaran. Kalau belajar, gurunya cakap sedikit lambat, cepat. Lama. Kalau ada dia nak tanya gitu, gurunya belum tengok dia. Macam itu. Kalau nak panggil gurunya bukan Ustaz, tak. Alamak, engkau nak panggil burung enggak? Nak panggil kucing enggak, panggil guru-gurumu macam ini? Sabar. Gurumu sedang apa? Sedang cakap kepada orang. Karena sabar. Saya berkali-kali saya tengok macam itu. Wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa, dan berilah kami itu kemuliaan dengan ketakwaan, wa jamilna bil afiyah, dan berilah kami itu kecantikan dengan afiyah. Afiyah itu kalau sehat itu kesehatan jasmani, afiyah itu kesehatan rohani. Macam mana kesehatan rohani itu? Maknanya kefahaman saya benar. Ada orang sehat, kaya, tapi tidak menyembah Allah. Engkau tak punya afiyah. Muslim, tapi merasa bahwasanya malaikat Jibril itu tersilap turun. Seharusnya turunnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi tersilap kepada orang namanya Muhammad bin Abdullah. Syiah cakap macam itu. Malaikat itu tersilap turun. Saya tertawa saja. Engkau kira malaikat Jibril itu post office-nya kita kah? Jadi Allah itu suruh turun kepada Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril tersilap turunkan ke Muhammad bin Abdullah. Jadi yang menjadi Rasul itu mestinya siapa? Saya tengok, engkau ini sadarkah cakap macam ini? Malaikat tidak mungkin tersilap. Allah tidak mungkin tersilap. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana nak letak kerasulannya. Tahu Allah itu. Kalau memang Allah nak jadikan Ali bin Abi Thalib ini Rasul, niscaya Allah akan turunkan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau tak, ya memang tak. Itu adalah orang yang semacam itu sehat tapi tak punya afiat. Sehat tapi tak punya apa? Afiat. Ya Arhamar Rahimin. Kita akan masuk ke niat yang setelahnya, yaitu niat al-kholwah. Niat apa? Kholwah. Niat kholwah ini maknanya di sini kan sering namanya suluk ya. Suluk. Ya, suluk. Itu kan istilah daripada torikoh kan. Torikoh nak suluk itu istilahnya orang Melayu. Istilahnya orang Hadramut kholwah, sama aja. Beza nama saja. Kalau di Melayu namanya suluk, di sini namanya apa? Kholwah. Di Arab namanya kholwah. Apa itu kholwah? Kholwah itu adalah cara kita kan setiap hari, sof tengok ya. Kita ini disuruh untuk berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Fanduru. Allah tuh selalu mengatakan, engkau kena berpikir tentang aku. Lah, berpikir tentang Allah ini susah karena kita terlampau banyak tengok makhluk.
Kiri tengok Akak Meme, kanan tengok Tesco, depan tengok Giant, belakang tengok KLCC. Terus kemana-mana kita akan tengok makhluk. Akhirnya Thoriqoh, engkau kena masuk bilik, kunci, depan dinding, belakang dinding, kanan kiri juga dinding. Engkau sendiri. Di situ engkau kena berzikir khusyuk lillahi ta'ala. Itu sebenarnya filsafat di balik kholwah itu seperti itu. Biar tak ada gangguan. Kalau kita berzikir di rumah susah, baru bismillahirrahmanirrahim, abah tak jadi berzikir. Abah selesai, istri abang, alamak. Ada saja masalah itu ada. Istri anak selesai, handphone berbunyi. Jadi nak berzikir khusyuk itu susah. Akhirnya putuskan hubungan dengan selain Allah. Letak handphone di luar, masuk bilik, kunci, berzikir kepada Allah dengan khusyuk lillahi ta'ala. Itu arti daripada apa? Kholwah. Ketika kita ini kholwah, yang kita niatkan apa? Assalamatu min afatil lisani wan nadhar. Ya Allah, aku berkholwat ini untuk menyelamatkan diriku daripada penyakit lidah dan mata. Penyakit lidah, mengumpat tuh sedap sangat. Benar, sedap, Suf. Mengumpat itu sedap. Tak ada, saya tak pernah mengumpat. Bohong. Semua pasti pernah mengumpat. Dibilang mengumpat itu adalah buahnya para masyayikh, buahnya para orang yang menisbatkan dirinya ke agama. Benar, Suf? Karena mengumpat itu dibilangkan macam buah. Anda makan apapun, diberi buah, kan tak makan Anda. Oh, saya sudah makan nasi lemak 2. Diberi mangga, Anda makan tak? Makan. Kenapa? Karena mangga itu Anda akan tetap makan walaupun perut Anda ini kenyang, karena dia itu buah. Dan sedap, Suf. Manis. Mengumpat itu juga sama, manis rasanya. Macam tak terasa mengumpat itu. 2 jam, ya Allah, sudah 2 jam mengumpat. Satu kampung habis kami umpat semua itu. Esok kita umpat kampung sebelah ya. 1 tahun Malaysia semua habis diumpat. Kalau Malaysia habis, kita umpat Asia semuanya. Semua dunia habis, kita umpat malaikat. Orang-orang macam itu, mengumpat tuh tak akan ada habisnya. Kholwah, kalau anda kholwah, Anda nak mengumpat tuh kena ada kawannya. Kena ada. Lah kalau kholwah sendiri nak mengumpat dengan siapa Anda? Dengan dinding Anda tidak mengumpat. Ya sana mengumpat dengan dinding, wan nadhar, dan melihat. Kalau Anda lah belajar macam itu, masuk kampus, Masya Allah, semua Anda tak pernah tengok ya belajar tafsir, orang-orang yang datang banyak yang tak pakai tudung. Saya sering macam itu di kampus di Jordan dulu. Belajar tafsir ini. Perempuannya tak pakai tudung, kan pakai tudung hanya macam ini saja. Macam ini. Selendang macam ini. Setengah. Keluar kelas tafsir dibuka lagi tudungnya. Alamak, saya bilang. Macam mana kita nak faham tafsir macam mana? Faham sikit dosa. Kita tak tengok guru, tengok apa? Tengok budak perempuan cantik nih. Seronok gurunya sudah tua, beruban pula. Beta saya tengok budak cantik nih. Namanya manusia macam itu. Kalau Anda kholwah, selamat hal-hal semacam itu. Wa khiftul qalbi wa islahihi. Dan aku ingin menjaga hati dan memperbaiki hati. Hati itu namanya manusia ya. Tengok kawannya berhasil, susah kita. Dibilang susah tengok orang senang dan senang tengok orang susah. Itu manusia. Tengok kawannya berhasil, sukses, alamak, pasti pakai bomoh nih. Kalau dia susah, bodoh engkau ini. Macam mana? Aku susah, engkau pening. Aku susah, engkau maki. Aku senang, engkau pening. Macam mana?
engkau kena benarkan hati engkau. Wa ta'arrud lil fathi minallah, dan mencari futuh daripada Allah, keterbukaan. Kita ini banyak dibutakan dengan syahwat. Ya Allah, di kholwat ini tolong bukakan hatiku. Tolong bukakan hatiku untuk menerima ilmu-ilmu darimu. Wa'tizalin nas. Iktizal itu menyendiri daripada manusia. Dulu Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina berapa? 40 hari dipanggil oleh Allah kan? Arba'ina yauman limiqatina. Wahai Musa, aku engkau panggil 40 hari untuk berkholwat denganku di Gunung Tursina. Nabi Musa setelah pulang dari kholwat tak nak tengok manusia, Suf. Cakap dengan manusia macam apa ya? Susah, rasanya tak selezat borak dengan Allah. Saya baru borak dengan Allah 40 hari. Kemudian tengok maziyah guroba ini. Saya tak nak. Kenapa? Karena ini manusia, ini Allah. Engkau kena iktizalun nas. Bila-bila jangan terlampau banyak berkumpul dengan manusia. Berkumpul dengan manusia oke, tapi harus ada waktu di mana Anda ini berkholwat, bersuluk. Sudahlah, jangan terlalu lama berkumpul dengan makhluk, karena berkumpul dengan Allah. Wasofa'il batin, membersihkan jiwa. Wa ikhlasul amal lillah, dan mengikhlaskan amal. Kalau saya tak bersuluk, ya Allah, tak ada ikhlas. Sholat di masjid TTDI, takbir yang paling kencang, Allah, agar semua orang tengok. Datang kelas pun saya selfie dahulu. Habib selfie ya. Habis kelas dengan Habib Ali Bagir. Macam mana? Kalau kholwat, nak riak macam mana? Tak bisa kan? Saya berkholwat untuk ikhlas, belajar beramal ikhlas. Ikhlas itu tandanya ikhlas ya. Anda beramal tampak atau tak tampak orang sama saja. Dan untuk melatih itu, coba Anda beramal tak tampak orang. Bersedekah ada tak ada orang sama. Jangan sampai orang-orang nak pilihan raya. Saya tengok. Nak apa namanya? Nak donate, terlupa kamera. Dipospon dulu. Esok ya donatnya. Kenapa kamera saya tertinggal? Kenapa? Saya tak boleh, ini untuk campaign saya. Tapi kalau kholwat macam mana? Wa khusulu zuhud fid dunya wal qanaah minha. Dan dengan berkholwat itu Anda bisa qanaah dan zuhud di dunia. Ya Allah, sebenarnya saya ini hidup dengan satu bilik cukup. Terus kereta 5-6 itu untuk apa? Rumah banglo di seluruh negara itu ada apa? Saya punya banglo di Indonesia, Malaysia, Singapura, semua di Asia saya punya banglo. Untuk apa? Sedangkan saya hanya cukup cuma satu bilik saja. Satu bilik, satu tilam, selesai. Terus yang lainnya itu untuk apa? Untuk apa yang lainnya itu? Bishrul Al-Hafi, salah seorang tokoh sufi besar, dulu itu dia itu tinggal di istana. Ketika dia di atap, dia tengok di bawah ada pengemis tidur dengan nyenyak di bawah pohon. Macam ini dia. Bishr ini macam tengok pengemis ini. Dia terfikir, orang pengemis itu bisa tidur seronok, sedap, tak ada apa-apa. Dan dia tak punya apa-apa. Terus aku ini punya istana semacam ini gunanya apa? Akhirnya dia tinggalkan istana sampai tak pakai slipper. Slippernya pun apa? Ditinggal. Karena itu dibilang Bishr Al-Hafi, Bishr yang tak pakai slipper. Karena dia tinggalkan istananya, dia sampai slipper pun tak dia bawa. Aku ingin menjaga hatiku ini daripada
riya, amrod, dan penyakit-penyakit hati yang tampak dan yang tak tampak. Wa husulu zuhdi fi minha wassalamah min suhbatil ashror wa mukhalatatil ardal. Ini penting, Suf. Dan selamat ya Allah daripada berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya Allah, selamatkan aku dengan kholwat ini, aku dari pertemanan orang-orang yang buruk ya Allah. Bete aku berteman dengan tembok ini, dengan dinding ini, daripada aku berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang hina ya Allah. Wa tafarruq lil ibadah wa dzikir wa an yakbalani Allah. Dan aku dengan kholwat ini berniat untuk full time ibadah dan berzikir, dan aku berniat di dalam suluk ini, di dalam kholwat ini, agar semua amal ibadahku diterima oleh Allah. Wa kafun nasi an syarri ya Allah. Dengan suluk ini aku berniat agar orang-orang itu tak terganggu denganku. Bukan aku berniat untuk lari dari gangguan manusia, tak. Aku ini nak bersuluk agar aku tak ganggu orang. Suf, tengok. Kalau dia bersuluk nak ganggu siapa? Ada dinding dia ganggu. Wal azm ala taqwa wal bir wa ijadi halawati ta'ah. Dan aku berniat ya Allah, di dalam bersuluk ini aku mendapatkan ketakwaan dan kebajikan, dan aku berniat untuk mendapatkan halawatut ta'ah, manisnya taat ya Allah. Selama ini aku sholat penat ya Allah. Kalau subuh ada orang adzan, aku marahi, kenapa engkau adzan pukul segini? Kenapa engkau marahi? Tugasnya dia memang adzan, engkau yang kenapa? Bangun. Setiap sholat aku merasa diriku capek ya Allah, penat, sholat lagi sehari 5 kali, tidur pun tak sampai sehari 5 kali, makan pun sehari 3 kali, sholat sehari 5 kali, penat ya Allah. Kenapa? Karena engkau tak mendapatkan rasa manisnya berbuat taat. Kalau engkau mendapatkan rasa manis berbuat taat, niscaya sholat 5 waktu itu kurang, kena sholat 50 waktu. Kalau itu kita mendapatkan rasa manis taat. Kalau tak mendapatkan, jangankan 5 waktu, engkau nak sholat sehari sekalipun berat. Rohatul qalb wal badan wa siyanati nafsihi wa dinihi wa ta'arrud minat ta'arrudi li syururi wal khusumat. Ya Allah, aku bersuluk ini ingin berniat agar hatiku ini tenang ya Allah. Setiap hari tengok kawan begaduh, tengok istri begaduh, tengok anak begaduh. Handphone ini setan ya Allah. Ini memang setan handphone ini. Nah, orang-orang jarang pakai tasbih, semuanya pakai handphone. Karena itu kalau nak bertawaf, ada yang umroh, jangan bawa handphone. Jangan bawa handphone. Handphone kalau nak bawa pun dimatikan handphonenya. Jangan dinyalakan. Agar bisa apa? Khusyuk lillahi ta'ala. Dengan istri pun begaduh lewat handphone. Warohatul qalb, aku ingin menenteramkan dan mentenangkan hatiku dan badanku ya Allah, dan menjaga jiwaku dan agamaku daripada mendapat keburukan dan pergaduhan ya Allah. Wa tamakkun min ibadati tafakkur, dan aku bersuluk ini agar mampu untuk ibadah tafakkur. Ini ibadah yang paling afdol ini, tafakkur. Ini saya kira wallahu a'lam, yang boleh bertafakkur itu majority adalah ulama. Benar. Makna tafakkur ini berpikir tentang kekuatan Allah. Ini biasanya orang-orang yang belajar akidah boleh buat macam ini, tafakkur. Kalau orang ahli tafsir, dia akan berpikir tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Orang-orang kalau untuk puan-puan, berpikir tentang dosa-dosanya dan pahala yang sudah dibuat. Apa yang sudah saya buat, umur saya sudah 70 tahun, umur saya sudah 80 tahun, apa yang sudah saya buat. Itu Anda boleh buat kalau Anda bersuluk.
Kalau di rumah susah nak buat. Baru berpikir segap, suami panggil. Berpikir sekejap, anak panggil. Susah nak buat. Karena bersuluk, tinggal anak, tinggal suami, tapi dengan izin suami. Dengan izin suami. Kalau tak dapat izin, tak boleh. Bersuluk tanpa izin suami, tak boleh. Wa tamakkun min ibadati tafakkur wal hidayah lisabil. Dan aku bersuluk ini ingin mendapatkan hidayat. Aku nak tempuh jalan yang mana ya Allah? Memilih ustadz, memilih jalan agama, itu menurut saya suatu yang besar. Anda tersilap memilih ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa taqarrub ilallahi ta'ala wa talabi ridallahi azza wajal. Dan aku dengan bersuluk ini, aku berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini selesailah niat kholwah dan niat suluk. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk niatul ju'i lillahi ta'ala. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanya pasal niat yang sebelumnya ini, niat dua ini, niat apa? Belajar dan niat berkholwat. Oke. Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk bersuluk dan belajar dengan cara yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan jadikan orang-orang yang yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah, wa annallaha yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbu ya Rahim, Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la syaqqiyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.